Bab 1007. Suandi Hong datang. Ini. Ketika melihat Bisma Sen yang tertusuk, Danumaya Xiao dan lainnya tercengang dan membatu di tempat. Raja Dewa Bisma Sen bahkan menghadang pedang untuk menyelamatkan Harli Ye. Tindakan ini melebihi dugaan semua orang. Harli Ye juga terkejut dan tertegun di tempat. Sosok Bisma Sen di depannya begitu tinggi dan tegak, sekuat gunung. Dia tidak mengerti mengapa Bisma Sen menyelamatkannya. Semua ini di luar dugaannya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tanda kuno di lengannya. Itu adalah tanda ruang waktu yang digambar oleh Bisma Sen. Dia tidak tahu kapan Bisma Sen mengukir tanda ruang waktu di lengannya. Tetapi yang bisa dipastikan adalah karena tanda inilah Bisma Sen dapat muncul di depannya dalam sekejap dan menghadang pedang Zuxian untuknya. Bas. Keheningan antara langit dan bumi dipecahkan oleh suara Bisma Sen yang memuntahkan darah. Bas. Suara muntah darahnya sepertinya bergema, tetapi jika diperhatikan baik-baik, tidak ada gema, tetapi ada yang muntah darah lagi. Orang yang muntah darah adalah tubuh inkarnasi bintang. Dia muntah darah tanpa tanda-tanda dan wajahnya sangat pucat. Bintang. Putri suci istana bintang bulan bergegas maju. Tubuh inkarnasi bintang memegang dadanya dan ekspresinya menderita, seolah dadanya juga tertusuk pedang. Jeng. Wanita berambut putih menarik pedang Zuxian yang menusuk Bisma Sen dan kemudian berpindah ratusan meter jauhnya. Jeng. Dia baru saja mundur, sebuah cahaya pedang tiada taraf ditebas ke tempat dia berdiri sebelumnya. Orang yang menyerangnya adalah seseorang yang berpakaian hitam dengan topeng hitam di wajahnya, sangat kuat. Suandi Hong. Harli Ye langsung mengenalinya. Bukankah dia Suandi Hong, guru cantika, master suci ke-97 sekte Yan Huang? Duar, bang. Begitu muncul, Suandi Hong langsung menatap wanita berambut putih. Dia adalah orang yang sangat hebat. Setiap kali menyerang, kekuatan supranatural yang tiada taraf terus memaksa wanita berambut putih mundur. Bas. Bisma Sen muntah darah lagi, jatuh, dan ditahan oleh Harli Ye. Bisma. Melissa Qianxiang yang bertarung dengan orang berjubah ungu bergerak mendekat dan memeluk Bisma Sen. Harli Ye menarik napas dalam, tiba-tiba memegang pedangnya, menyerang wanita berambut putih, bekerja sama dengan Suandi Hong, dan menekannya bersama. Ketika melihat ini, orang berjubah ungu yang tidak tertahan oleh Melissa Qianxiang juga menyerang dengan wajah mengerikan dan ingin melawan Harli Ye dan Suandi Hong bersama wanita berambut putih itu. Namun, sebelum dia bergabung, dia langsung terlempar oleh tangan dari langit, dan bahkan sebelum mendarat, cahaya pedang tiada taraf menebasnya hingga terluka parah. Ada yang datang lagi, mereka adalah naga kuno mistik dan Jeanne. Mereka keluar dari gunung ratusan ribu dan keadaannya berantakan. Awalnya mereka ingin kembali untuk memulihkan diri, tetapi mereka mendengar ada pertempuran di sini, jadi mereka datang. Secara kebetulan bertemu lagi dengan orang berjubah ungu si anak sial itu. Kalian lagi. Ketika melihat naga kuno mistik dan Jeanne, orang berjubah ungu menggertakkan gigi. Sudah berapa kali mereka membuatnya terluka parah, yang membuatnya sangat marah. Apa yang terjadi? Naga kuno mistik melirik orang berjubah ungu dan melihat sekeliling. Harli Ye dan Suandi Hong bertarung melawan wanita berambut putih. Bisma Sen terluka parah, dan Melissa Qianxiang memeluk Bisma Sen. Bahkan jika dia cerdas, dia juga bingung saat ini. Jeng. Ketika dia bingung, Jeanne sudah menyerang orang berjubah ungu. Setelah menggaruk kepalanya, naga kuno mistik juga mengalihkan pandangannya, memegang pedang naga mistik, dan menyerang orang berjubah ungu. Duar, bang, duar. Pertempuran berlanjut, dengan bantuan Suandi Hong, naga kuno mistik, dan Jeanne. Situasi pertempuran mengalami perubahan.
Pertempuran berlangsung dengan cepat, tubuh inkarnasi bintang yang berdiri di luar medan perang berlari ke dalam lingkaran perang dengan gegabah. Bintang. Putri suci istana bintang bulan berteriak, tetapi tidak bisa menghentikan tubuh inkarnasi bintang, jadi dia masuk mengikuti tubuh inkarnasi bintang. Kembali. Di luar medang perang, Danumaya Xiao dan lainnya berkata, itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki oleh tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan, baik itu medan perang naga kuno mistik, Jeane, dan orang berjubah ungu, medang perang Suandi Hong, Harliye, dan wanita berambut putih, hanya imbasnya pun dapat membunuh mereka. Ganggu saja. Rajendra Long mendengus dingin. Dia masih menggerakkan senjata ajaib level langit dan memadatkan sangkar untuk mencegah orang berjubah ungu dan wanita berambut melarikan diri. Tubuh inkarnasi bintang mengabaikan panggilan Danumaya Xiao, dia dan putri suci istana bintang bulan telah tiba. Bisma Sen terbaring dalam pelukan Melissa Qianxiang dan darah terus keluar dari mulutnya. Kondisinya sangat buruk dan berlumuran darah, karena dadanya tertusuk oleh pedang maut wanita berambut putih, kekuatan Dao, jiwa, dan tubuhnya mengalami pukulan yang menghancurkan, itu bukan dari tusukan yang berbeda. Melissa Qianxiang memasukkan esensi sejati ke tubuhnya dengan panik, tetapi dia tidak bisa menghentikan cahaya ilahi yang meredup di tubuh Bisma Sen. Bisma Sen tidak berbicara, kedua matanya kosong, ekspresinya linglung, dan membiarkan Melissa Qianxiang memeluknya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia menyelamatkan Harliye dan menghadang pedang maut untuk Harliye. Hatiku, kenapa sakit sekali? Tubuh inkarnasi bintang memegang dadanya dan menatap Bisma Sen dengan bingung. Aku juga. Putri suci istana bintang bulan tampak menderita dan sedikit bingung. Bintang Ye, Sora, berapapun lamanya, tidak akan pernah berubah. Bisma Sen menatap kosong tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan, suaranya serak dan putus-putus, tatapannya yang kosong ada momen sadar itulah yang membuat matanya berkaca-kaca. Setelah mengucapkan satu kalimat, ekspresi Bisma Sen menjadi linglung lagi dan tatapannya menjadi kosong lagi. Siapa kamu sebenarnya? Tubuh inkarnasi bintang tiba-tiba melangkah maju dan menatap Raja Dewa Bisma Sen dengan mata yang merah. Namun terhadap pertanyaannya, ekspresi Bisma Sen menjadi semakin bingung. Siapa dia? Saat ini dia sudah tidak tahu. Pikirannya sangat bingung sehingga tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Dia hanya tahu bahwa langit dan bumi perlahan menjadi kabur dan redup. Duar. Di sisi lain, pertempuran masih berlanjut, langit terkoyak dan ombak menakutkan. Orang berjubah ungu terus terluka dan berlumuran darah. Dia diserang oleh Jeane dan naga kuno mistik hingga tidak bisa membalikkan keadaan. Wanita berambut putih juga tidak lebih baik, meskipun dia sangat hebat, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Harliye dan Suandi Hong. Sebelumnya, dia telah menggunakan dua kekuatan supranatural terlarang, yang membuat pijaran ekor ilahinya jauh lebih redup. Apalagi kali ini, dia bertarung melawan Suandi Hong dan Harliye. Kekuatan tempur Suandi Hong jelas di atas Bisma Sen. Hanya dia sendiri saja sudah setara dengan wanita berambut putih, apalagi dengan bantuan Harliye. Batas garis keturunan. Harliye menebas pedangnya dan melirik Suandi Hong di samping dengan kaget. Terakhir kali melihatnya di lembah Yunruo, Suandi Hong pada saat itu sudah dalam batas garis keturunan. Sekarang setelah sekian lama berlalu, Suandi Hong masih dalam batas garis keturunan, mana mungkin dia tidak terkejut. Harus diketahui bahwa keadaan tidak mati dan tidak luka pada batas garis keturunan ada batas waktunya, dan dapat dibuka sekali, belum tentu bisa buka dua kali. Mungkinkah dia bisa membuka batas garis keturunan sesuka hati? Harliye menebak-nebak dalam hatinya.
Tebakan ini membuat dia sangat terkejut. Dia lebih tahu dari siapapun tentang betapa kuatnya batas garis keturunan. Di masa lalu, keadaan tidak mati dan tidak luka itulah yang membuatnya bisa membunuh puluhan juta kultivator sendirian. Jika Xuan Di Hong dapat membuka batas garis keturunan sesuka hati, maka siapa di dinasti Dacu yang dapat mengimbanginya? Selain batas garis keturunan, Harley melihat ekspresi Xuan Di Hong yang masih aneh. Kedua matanya kosong dan tidak berekspresi, persis seperti Bisma Sen. Wanita berambut putih di depannya juga begitu. Harley semakin bingung, sebenarnya bagaimana keadaan tiga orang ini, apakah tidak sadar? Atau linglungkah? Mereka tidak berbicara, tetapi semuanya aneh. Yang paling membingungkannya adalah hubungan Xuan Di Hong dengan wanita berambut putih. Mereka berdua jelas bukan pertama kali bertemu, mereka saling takut satu sama lain. Pikiran Harley bingung, karena kedatangan Xuan Di Hong, karena Bisma Sen menghadang pedang maut untuknya, membuat kepalanya penuh kebingungan lagi dan tidak bisa dipecahkan, bagaimanapun memikirkannya tetap kacau balau. Bersambung. Bab 1008. Yang satu tertangkap dan yang satu lagi kabur. Duar. Ketika perang sedang panas, ada suara gemuruh di langit yang jauh dan mengguncang langit. Dilihat dari kejauhan, itu adalah pelangi ilahi yang indah. Beberapa bayangan tubuh inkarnasi datang dari langit dan sangat cepat. Master Istana Surgawi datang, pergerakannya sangat besar, berjumlah ribuan orang. Semuanya adalah alam langit semu dan sangat menakjubkan. Sial. Merasakan pendekatan cepat dari sejumlah besar master, orang berjubah ungu itu menjadi semakin mengerikan. Pergi. Dia berteriak, sepertinya sedang berbicara dengan wanita berambut putih. Setelah berbicara, dia terkena hundusan pedang naga kuno mistik dan kemudian melarikan diri ratusan meter dalam satu langkah. Dia ingin kabur sebelum Master Istana Surgawi mengepung agar tidak terbunuh di laut ini. Jurus pindah posisi. Jeanne berkata dengan pelan dan bertukar posisi dengan orang berjubah ungu. Orang berjubah ungu yang baru kabur ratusan meter kembali lagi. Jurus pindah posisi. Orang berjubah ungu menggunakan teknik rahasia yang sama dan bertukar posisi dengan Jeanne lagi. Jurus pindah posisi. Naga kuno mistik juga tidak menganggur, orang berjubah ungu baru bertukar posisi dengan Jeanne, dia langsung ditukar kembali olehnya. Hal ini membuat Danumaya Xiao dan lainnya tertegun, kekuatan supranatural Master tiada taraf memang tidak sesederhana yang dikatakan. Pada saat itu, mereka sudah menggunakan senjata ajaib level langit untuk melakukan serangan maut kepada orang berjubah ungu. Untungnya tidak jadi, kalau tidak akan merepotkan jika melukai naga kuno mistik dan Jeanne. 2. Langit ilusi gemuruh, setelah bertukar-tukar posisi, orang berjubah ungu kembali ke posisi awalnya dan hampir ditebas oleh pukulan naga kuno mistik. Formasi besar 12 karakter surgawi gelap. Jeanne melakukan teknik dengan satu tangan dan melakukan kekuatan supranatural tiada taraf. Dalam sekejap, 12 pilar ilahi besar muncul berturut-turut, melintasi langit dan bumi. Setiap pilar ilahi diukir dengan pola kuno, terjalin dengan abjad kuno dan rantai, dan membentuk sangkar yang besar. Itu bukan sangkar biasa, di dalamnya ada banyak segel dan larangan, dalam arti tertentu lebih kuat dari segel naga mistik. Orang berjubah ungu terperangkap di dalamnya dan tidak bisa bergerak karena larangan yang menakutkan di dalam sangkar. Buka. Orang berjubah ungu meraung dan ingin menerobos tekanan, tetapi tidak berhasil. Ketika melihat orang berjubah ungu ditekan, wanita berpakaian putih mengerutkan dahi, menembakkan cahaya 7 warna dengan telapak tangannya.
memukul Suandi Hong hingga mundur, dan menebaskan pedang dari laut kesadarannya untuk membuat Harley Ye mundur. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar ratusan meter dalam satu langkah. Berhenti. Dan Umaya Xiao dan lainnya menggerakkan senjata ajaib level langit, menembakkan cahaya ilahi, dan menghancurkan langit ilusi. Ekspresi wanita berambut putih datar, dia mengayunkan pedang Zuxian dan menembakkan cahaya ilahi, bahkan senjata ajaib level langit terkena serangan balik, dengan dengungan keras, cahaya ilahi yang mengelilingi juga menjadi jauh lebih redup. Jurus pindah posisi. Jeanne melangkah maju dan melakukan kekuatan supranatural bertukar posisi lagi untuk bertukar posisi dengan wanita berpakaian putih. Namun, yang mengejutkannya adalah wanita berpakaian putih mengabaikan kekuatan supranatural itu. Segel naga mistik. Naga kuno mistik tiba-tiba melakukan teknik dan melakukan segel naga mistik. Wanita berpakaian putih terkurung di tempat. Namun detik berikutnya, sangkar segel naga mistik itu dipecahkan oleh wanita berpakaian putih dengan satu tebasan. Amaterasu. Wanita berpakaian putih baru saja bebas, tanda mata keabadian di mata kiri Harley Ye aktif dan membidik wanita berambut putih. Dia mengorbankan elemen usia dan melakukan teknik terlarang keabadian. Yang mengejutkan semua orang adalah meskipun tubuh wanita berambut putih terbakar oleh bara api Amaterasu, namun dipadamkan oleh pijaran ekor ilahi 7 warna wanita berambut putih, teknik terlarang keabadian tidak berpengaruh padanya. Kekuatan supranatural dari 3 master tiada taraf tidak berpengaruh baginya dan membuat Dan Umaya Xiao dan lainnya yang berada di luar medan perang terkejut. Selanjutnya Suandi Hong menghilang dalam sekejap dan menghilang lagi. Ketika muncul lagi, dia berada di depan wanita berambut putih, tebasan pedangnya bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Pijaran ekor ilahi 7 warna wanita berambut putih meledak, pedang Zuxian berdengung lagi, tebasan yang mengejutkan ditebas dengan kekuatan menghancurkan dunia. Jeng. Kedua pedang bertabrakan, memicu percikan api dan suara dentang memekakkan telinga. Dengan titik tabrakan kedua pedang, riak yang berbentuk terbuka, laut penuh dengan ombak yang bergejolak, tempat yang dilewati, ruang retak, bahkan Harley Ye dan lainnya juga terpengaruh. Suandi Hong mundur dan darah keluar dari sudut mulut wanita berambut putih. Sebuah pusaran 7 warna muncul di depannya, naga kuno mistik dan Jeanne menyerang, tetapi terlambat, dia berbalik dan masuk ke pusaran 7 warna, dan menghilang dalam sekejap, tidak bisa menemukan jejaknya lagi di langit dan bumi ini. Sial, Rajendra Long mendengus dingin, kalau tahu bahwa sangkar yang dipadatkan senjata ajaib level langit tidak berpengaruh terhadapnya, kita seharusnya bergabung dalam pertempuran lebih awal. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dari mana asalnya, bahkan bisa begitu kuat. Melihat pusaran 7 warna yang menghilang, naga kuno mistik mengerutkan dahi. Dia paham tentang jurus Kaisar Dao tertinggi. Jeanne berkata, pedang ilahi 7 warna itu seharusnya adalah pedang Zuxian yang legendaris. Seperti yang kamu pikirkan, Bisma. Ketika mereka sedang berbicara, suara Melissa Qianxiang terdengar, dengan isak tertahan dalam suaranya. Ketika mendengarnya, Harley Ye buru-buru berbalik, melangkah keluar, dan datang ke depan Bisma Sen. Kondisi Bisma Sen sangat parah, kekuatan Dao, fondasi, dan jiwanya runtuh. Setiap pori di seluruh tubuhnya memancarkan pemusnahan, energi membunuh pedang Zuxian sedang mengoyak energi kehidupan terakhir Raja Dewa. Harley Ye berjongkok, menekan Bisma Sen dengan telapak tangannya, kekuatan garis darah dan sumber tubuh suci keluar, dia berharap dapat memperpanjang kehidupan Bisma Sen. Bagaimanapun Bisma Sen berakhir seperti ini karena menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Bisma Sen menyelamatkannya,
namun jika mengesampingkan posisi musuhan kedua pihak, dia merasa bersalah. Namun, kekuatan garis darah dan sumber tubuh sucinya juga tidak bisa menghentikan pemusnahan energi kehidupan Bisma Sen. Serangan maut pedang Zuxian memiliki kekuatan menghancurkan dunia, bahkan teknik rahasia teknik lahir abadi pun tidak berguna. Fondasi daunnya sudah hancur dan jiwa senjata spiritual atribut sudah musnah, kata Jeanne dengan pelan. Bahkan jika ada Golden Immortal Daluo pun tidak bisa menyelamatkannya. Naga kuno mistik juga menghela napas. Suandi Hong juga datang, menatap Bisma Sen dengan tatapan kosong dan terlintas kebingungan di matanya. Tiba-tiba, Suandi Hong juga berjongkok, mengulurkan tangannya dengan kaku, menekan tubuh Bisma Sen, dan memasukkan sumber ajaib ke dalam tubuhnya untuk memperlambat hilangnya energi kehidupan Bisma Sen. Namun, Suandi Hong baru berjongkok, Bisma Sen yang beberapa saat lalu tatapannya kosong tiba-tiba duduk, meraih Harley Ye dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi meraih Suandi Hong. Ekspresi Bisma Sen menderita, pikirannya diambang kehancuran, matanya yang kosong terkadang kacau, terkadang sadar, terkadang bingung, dan terkadang linglung. Semua orang mengerutkan dahi, begitu pula Harley Ye. Entah mengapa, dia merasakan sakit di hatinya. Dia dapat merasakan kekuatan telapak tangan Bisma Sen dengan jelas, seperti orang tua sekarat yang memegang anaknya sendiri dan ingin mengucapkan permintaan terakhirnya. Bos. Bisma Sen berbicara, suaranya serak dan putus-putus. Pada saat sadar, dia menatap Harley Ye dan Suandi Hong, matanya berkaca-kaca. Bos. Meskipun suara Bisma Sen kecil, tetapi semua orang di tempat mendengarnya dan ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut pada saat yang sama. Tatapan Suandi Hong penuh kebingungan, begitu pula Harley Ye. Panggilan bos biasanya hanya dipanggil oleh tubuh inkarnasi. Bisma Sen melontarkan kata bos, yang membuatnya sangat kaget. Bunuh. Bisma Sen berkata lagi, kata-katanya putus-putus. Dia memegang erat tangan Harley Ye dan Suandi Hong, ekspresinya menderita, tampaknya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Bunuh. Bersambung.